Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami. Tim Padepokan Lokajaya, kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya, kita jumpa lagi bersama tim Padepokan Lokajaya. Dalam kali ini tentunya saya ingin membahas terkait dengan yang sedang viral, yang sedang ramai di saat ini, yaitu kisruh di mana Gus Miftah. Yang tentunya di sisi lain ini memang melukai perasaan orang, walaupun saya melihat dengan kostur-kostur Gus Miftah ini tidak ada memang di situ untuk merendahkan seseorang sebenarnya. Mereka itu atau Gus Miftah ini memang orangnya ceplas-ceplos ya. Tetapi itulah dalam kajian dari beberapa kebatinan ini lebih baik itu menjaga lisan. Berbicaralah sepentingnya, seperlunya ya. Karena itu bisa kepleset lisan. Itu semua orang itu bisa mengalami seperti itu. Entah itu mau lambat, mau cepat ya, namanya juga manusia. Sehingga itu menjadi bulan-bulanan orang se-Indonesia. Menjadi bulan-bulanan, menjadi bahan perbincangan di seluruh Indonesia ini terkait dengan apa yang dikatakan oleh Gus Miftah itu. Sehingga secara psikologis Gus Miftah ini juga sebenarnya terganggu ya, karena menahan bulian, menahan nyinyiran daripada orang-orang yang ada di Indonesia. Inilah juga menjadi fitnah akhir zaman. Fitnah di mana orang tidak terkendali lagi dengan rasa kepuasan kita untuk membuli orang-orang yang kepleset atau orang-orang yang salah. Tetapi kita perlu kita sadari juga ya, bahwasannya semua itu adalah hak dan semua itu adalah suatu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan keplesetnya lisan daripada Gus Miftah ini ya, membuat suatu berkah daripada orang penjual es itu, sehingga banyak donasi-donasi yang silir berganti memberikan bantuan-bantuan baik berupa uang, berupa makanan, berupa umroh. Nah, di situ juga ada salah satu tujuan-tujuan tertentu ya, karena viral sebagai YouTuber, TikToker misalnya, untuk menaikkan namanya di situ. Sebagai ustadz mengumrohkan juga kemungkinan besar ya juga hal yang sama, supaya dikenal namanya untuk masyarakat. Seharusnya di zaman Nabi, di zaman para wali itu ada yang namanya musyawarah. Seharusnya hal-hal seperti itu para pemuka agama ini bisa bermusyawarah, menegur bila mana itu memang dianggap salah. Bukan malah mencari kesempatan dalam keburukan orang lain. Ya, inilah fitnah akhir zaman yang memang sangat halus, sangat kita tidak terasa, sehingga kolbu-kolbu kita itu tidak akan menyampai kepada zat-zat atau mencapai zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dengan keberkahan yang diucapkan oleh Gus Miftah ini, tentunya membuat terangkatnya perekonomian daripada bapak penjual es itu. Walaupun dengan semua kepercayaan daripada Gus Miftah ini turun drastis. Bahkan Gus Miftah ini sudah minta maaf sampai menangis karena merasa dan mengakui apa yang dikatakan itu tidak etis di dalam
figur daripada ulama itu. Ya memang ya, semua itu bukan kesalahan mana yang salah itu wallahu alam ya. Karena yang berhak menilai itu sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya apa yang dikatakan oleh Gus Miftah ini menjadi berkah daripada bapak penjual es. Tetapi menjadi bumerang pada Gus Miftah itu sendiri. Yang saya heran sebenarnya di luaran sana itu banyak sekali orang-orang yang perlu dibantu. Tetapi karena yang ngomong itu tidak viral, tidak terkenal, ya walaupun seumpamanya saya menayangkan orang miskin, menayangkan orang yang perlu dibantu, belum tentu orang mereka itu mau. Karena ya siapa yang ngomong saya? Orang yang tidak terkenal, orang yang tidak terpengaruh. Ya, sehingga itu pasti akan dicuekin. Ya, coba saya akan buktikan di suatu saat nanti akan menayangkan orang yang perlu dibantu, perlu disejahterakan. Coba ada nggak nih ustadz berbondong-bondong mau mengumrohkan? Ada nggak nih para youtuber, tiktoker ini berbondong-bondong membantu? Itu tidaklah akan mungkin. Karena mereka tujuannya itu bukan untuk membantu. Tetapi menaikkan view. Ya, jadi youtuber misalnya. Kalau jadi ustadz menaikkan nama. Wah, sehingga ustadz ini sangat luar biasa. Ya, mau mengumrohkan. Ya. Bahkan dari beberapa artis ini juga menirukan apa peran-peran seperti itu ya. Ini tontonan-tontonan seperti itu tidak mencerminkan apa yang ada di sebagai jati diri Nusantara ini. Kita ini sebenarnya sudah kehilangan jati diri. Sehingga dikit-dikit ditayangkan, dijadikan lawakan. Ya, saya miris melihat seperti itu. Ketidakdewasaan televisi juga ini sangat tidak dewasa menurut saya ya. Ini tentunya itu juga apa ya bahasanya itu akan juga mengolok-olok merambahnya itu pasti ke agamaan. Ya. Dengan viralnya Gus Miftah itu sehingga kerugian yang didapat oleh Gus Miftah ini sangat luar biasa. Ya. Baik dari nama baiknya, baik popularitasnya ya. Karena memang orang yang memang ceplas-ceplos ini apalagi dengan dunia seperti ini tuh dipotong video ya, narasinya beda ya. Orang yang biasa itu bisa dibikin seperti sedih itu bisa. Sehingga banyak simpatis orang-orang ini menyudutkan salah satu orang. Ini ya. Jadi sudah jelas kita sebenarnya banyak ya tayangan-tayangan video orang yang tidak makan, banyak tayangan-tayangan video yang menampilkan kemiskinan, tetapi tidak seheboh ini. Karena yang menayangkan ini bukan orang yang terkenal, bukan orang yang viral, yang tidak terkenal ya pada intinya lah ya. Sehingga mereka ya orang ustadz yang mengaku kiai biasa aja, nggak ada komentar walaupun mereka itu sebenarnya nonton ya, mereka itu nonton tetapi ya cuek lah karena nggak ada keuntungannya buat mereka. Saya paham hal-hal seperti itu ya. Inilah adalah akhir zaman yang dimana kesempatan seperti itu menjadikan tujuan mereka itu tercapai ya, menjadi tujuan mereka itu tercapai dengan memanfaatkan kesalahan orang, dengan memanfaatkan hal-hal seperti itu. Walaupun kita harus menyampaikan suatu kebenaran ya, karena sebenarnya kebenaran itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, karena kebenaran atau niat kebenaran itu ada di dalam qalbu.
Ya, walaupun kita semua menayangkan ya, saya tuh sering juga menayangkan terkait video-video kabib yang jual lelang-lelang seperti itu, karena mereka itu mengatasnamakan nabi, mengataskan agama, ya. Ini bantuan-bantuan nih untuk nabi nih. Sapi 7, mau ngasih berapa? Nah, itu kan sama aja orang-orang tersebut walaupun mengaku sebagai zuriat, mengaku cucu, tetapi untuk apa-apa itu atas nama nabi, minta sedekah atas nama nabi. Dengan nominal yang ditentukan, memaksa. Orang baru masuk Islam ditodong, itu kan juga tidak etis di dalam agama. Inilah rusaknya agama, ya. Rusaknya agama ada di sini nih. Dengan orang-orang yang mengaku sebagai ulama, mengaku sebagai kiai, mengaku sebagai cucu nabi. Ini luar biasa fenomena akhir zaman ini. Fitnah itu sangat luar biasa. Sehingga yang benar kelihatannya salah, yang salah kelihatannya benar. Ya, padahal semua itu adalah kehendak Allah, sebagaimana itu Gus Miftah ini yang kepleset lidah menjadi berkah daripada salah satu penjual es. Sehingga kemarin saya melihat juga ada tayangan video itu, sehingga pas pengajian itu puluhan pedagang es itu berkeliaran. Itu juga akan berharap juga ya, dibilang seperti itu yang kemarin ya. Karena pasti akan bantuan akan datang silih berganti. Itulah ya. Saya sih bukan masalah bantuannya ya, tetapi sudah cukup kalau menurut saya itu bantuan segitu. Masih banyak orang-orang yang terbengkalai di luar sana ini yang untuk makan aja susah ya. Walaupun banyak orang-orang cacat di luar sana itu, yang hidup sebatang kara itu juga banyak. Walaupun kita tayangkan ya, coba besok saya mau nayangkan ini ya, saya mau cari orang yang di situ memang perlu bantuan ya. Apakah akan seviral pedagang es itu sehingga para ulama, para kiai, para orang-orang ini berbondong-bondong rebutan untuk membantu? Kalau memang tidak ada satupun yang peduli, itu adalah fake cari panggung atas nama Gus Miftah. Ini ya, entah itu kiai, entah itu ustadz apalah ya. Saya akan buktikan apakah memang fix bantuan untuk pedagang es ini adalah untuk kepedulian mereka ataukah untuk menumpang nama popularitasnya Gus Miftah ini, sehingga para ulama, para kiai, para ustadz ya, oknum-oknum tersebut lah ya, para tiktoker, youtuber ini juga akan berbondong-bondong membantu ya. Kita tadi akan besok ya, dan saya juga akan mendatangi salah satu panti asuhan panti orang gila ya, salah satu kecamatan Sadang ini juga ada salah satu kepala desa ini yang mengurus orang-orang gila yang terlantar ya. Ini juga perlu seperti apa ya, juga banyak nih di pedesaan ini orang-orang yang hidup sebatang kara. Oke ya, itu jangan memanfaatkan kesalahan orang untuk mencari panggung-panggung di dunia atau mencari mengangkat nama baik sendiri-sendiri itu ya. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Untuk diluruskan atau dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena itu ya tadi ya, lisan ini terkadang kepleset ya, mohon dimaafkan ya. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.